warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Adam Hartono. Saya di sini akan bikin video tentang anak tunarungu. Video ini untuk menuntaskan tugas mata kuliah saya, pendidikan penjelasan adaptif yang disusun oleh Patio. Nah, apa sih itu anak tunarungu? Banyak di luar sana yang ngejas anak tunarungu itu tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Tapi ya emang itu benar. Tapi yang spesifiknya yaitu anak yang memiliki gangguan dalam pendengaran, baik secara keseluruhan ataupun masih memiliki sisa pendengaran. Jadi anak tunarungu itu tidak semuanya tidak mendengar gitu. Mungkin sebagian. Nah, sebagian lagi mungkin masih ada pendengaran, akan tetapi pendengarannya itu terbatas. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak itu menjadi tunarungu, yaitu 4 faktor sebelum kelahiran, 2 faktor kelahiran, dan 3 faktor penyebab setelah kelahiran. Yang pertama yaitu faktor sebelum kelahiran atau pranatal, yaitu adanya faktor keturunan, yaitu gen yang diturunkan oleh kedua orang tua kepada anak. Kondisi keracunan kehamilan yang diakibatkan karena ibu sering meminum obat-obatan sewaktu dia hamil. Adanya penyakit yang menyerang ibu pada 3 bulan pertama fase terjadinya pembentukan organ telinga. Nah, yang kedua, faktor saat kelahiran, yaitu natal, yaitu kondisi prematuris merupakan kondisi yang rawan karena banyak dari organ pada janin itu belum berkembang dengan sempurna, termasuk organ pada pendengaran. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu faktor penyebab setelah kelahiran atau postnatal, yaitu penyakit yang meningitis yang merupakan radang pada selaput otak yang menyebabkan bakteri pada bagian telinga bagian dalam. Terjadi infeksi pada seluruh saluran pernapasan yang mengakibatkan tidak berfungsi normal, yaitu penanganan anak tunarungu. Sebenarnya, jika kita ketahui sebab pastinya, penyakit itu bisa disembuhkan dengan terapi penanganan yang tepat. Penanganan tersebut bisa merupakan inflasi kolea atau disebut juga rumah sikut, atau dengan alat bantu pendengaran. Nah, juga dapat diketahui penyebab tuli hanya bersifat sementara ataupun kronis lama. Seperti dilansir oleh Aida Sari, MPD, pemeriksaan deteksi dini pendengaran pada bayi dilakukan selama 24 jam setelah bayi lahir menggunakan alat acoustic emission atau AOE, yaitu alat pendengaran, yaitu alat berbentuk panel. Jika tidak berhasil dilakukan tes tersebut dilakukan kembali setelah 3 bulan. Selain itu bisa dilakukan dengan tes BRA untuk memastikan ada tidak adanya gangguan pendengaran pada bayi tersebut. Saya juga ada video tentang bagaimana anak tunarungu mengenal huruf secara bahasa isyarat tangan.
Sehabis melihat video tersebut, pasti banyak bertanya, apa sih pengobatannya yang tepat untuk anak tunarungu? Apa sih, dengan apa sih gitu kan? Banyak di luar sana dan ada pengobatan alternatif atau yang itu seperti medis ya, di rumah sakit. Nah, yang pertama itu dengan menggunakan terapi verbal, yaitu auditory, yaitu teknik melakukan terapi langsung pada kemampuan pendengaran. Nah, syaratnya si pasien itu melakukan terapi ini harus menggunakan rumah siput terlebih dahulu, pendengaran dan alat bantu dengan super canggih. Jadi sebelum melakukan tes atau terapi auditori ini, si pasien itu harus menggunakan rumah siput terlebih dahulu atau alat yang super canggih, baru bisa dapat dilakukan tes verbal tersebut. Nah, yang kedua yaitu bisa juga menggunakan terapi APT yang baru digunakan di Indonesia sekitar tahun 2000-an. Alat ini digunakan pasien awal mungkin, misalnya anak sudah bisa deteksi sejak usia 3 bulan. Nah, kalau dalam 3 bulan anak tidak ngoceh atau apa, biasanya kan anak 3 bulan itu sering ngoceh. Nah, kalau anak 3 bulan itu masih diam, maka itu perlu diwaspadai oleh ibu atau orang tua si bayi tersebut. Nah, saya juga mempunyai video tentang terapi yang bicara itu di masas ya, tapi dia itu di bagian saraf, namanya Mr. Marsudi, yaitu ada di Jomna. Saksikan videonya. Sembuhkan tunarungu dengan metode buka syaraf telinga. Selama ini belum ditemukan solusi medis untuk menyembuhkan cacat pendengaran atau tuli bawaan lahir, kecuali hanya dengan alat bantu dengar atau implan. Namun dengan terapi buka syaraf, tuli bawaan lahir mampu sembuh total dan permanen. Meski masih menjadi kontroversi di dunia medis, namun kenyataannya terapi tunarungu dengan metode buka syaraf yang diperkenalkan warga desa Banyuanyar, Ngoro, Jombang, Jawa Timur, Mr. Masudin ini mampu menyembuhkan ribuan penderita cacat pendengaran atau tuli bawaan lahir, bahkan hanya dalam waktu kurang lebih 10 menit. Terapi tunarungu metode buka syaraf yang mulai diperkenalkan sejak tahun 2010 di Indonesia oleh penemunya ini memang mengejutkan. Karenanya, di awal kemunculannya di Jombang, metode ini sempat membuat heboh sekaligus kontroversial sehingga sempat pula mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak. Usai melakukan terapi, pasien tunarungu di tempat praktek ini mengatakan terapi tunarungu metode buka syaraf tersebut pada awalnya dipelajari secara otodidak. Namun agar lebih berkembang, Mr. Masudin kemudian memperdalam ilmu totok syaraf di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari inilah Masudin menemukan dan mengenal syaraf-syaraf telinga yang sebelumnya bahkan sampai saat ini belum dikenal atau belum bisa dijelaskan secara medis.
Yakin dengan penemuannya ini, pada tahun 2004, Mas Udin mulai berkeliling ke beberapa negara di Asia seperti Malaysia, Singapura, Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Pada tahun 2010 lalu, Mas Udin kembali ke Indonesia dan memperkenalkan metode buka syaraf untuk pengobatan tunarungu ini. Selain itu, pasien yang berobat juga mendapat edukasi tentang bagaimana pelatihan pasien pasca diterapi dengan membutuhkan proses yang tidak sebentar, sebab dilakukan secara alami dengan kebiasaan dari keluarga pasien yang harus terus-menerus melatih pendengaran pasien. Videonya banyak kan yang melakukan terapi tersebut di Pak Marsudi yang di Jombang itu beribu-ribu, tapi belum ada medis katanya yang bisa membenarkan. Akan tetapi di situ udah banyak contoh yang sembuh oleh Pak Marsudi. Nah, sekian presentasi saya tentang anak tunarungu, kurang lebihnya maaf. Terima kasih.